iPad mini 7. Kalau lihat iPad mini, kebanyakan orang mungkin bakal mikir, kenapa gak ambil iPad Air aja? Kenapa sih Apple keluarin si iPad mini ini? Target pasarnya tuh siapa? Mungkin kalian bisa simpulkan dari pengalaman saya yang udah lebih dari setahun pakai iPad mini ini. Jadi saya beli iPad mini ini tuh waktu Chinese New Year 2025. Jadi udah lumayan lah, saya pakai sekitar 1 tahun lebih. Awalnya tuh beli karena butuh layar yang lebih besar untuk transaksi internet banking ya. Soalnya kalau pakai HP itu rasanya kecil banget. Harus zoom dulu biar presisi menunya. Kenapa saya pilih iPad mini daripada iPad Air? iPad mini itu ukurannya mini. Nah, ini nih yang bikin saya suka. Karena ukurannya yang pas dimasukin ke sling bag. Jadi si iPad mini ini selalu ikut saya kemana-mana. Soalnya nggak pusing tuh cari tas gede-gede buat bawa iPad mini ini. Seperti yang saya bilang, yang menarik dari iPad mini ini itu ukurannya yang compact. Layarnya yang 8,3 inci, bikin iPad mini ini tuh jauh lebih kecil ya daripada iPad Air maupun iPad Pro. Tablet ini juga masih nyaman tuh dipegang satu tangan, sambil rebahan juga nggak bikin cepat pegel. Untuk build quality-nya sendiri sih juga masih premium ya, dengan bodi aluminium yang solidnya. Nah, layarnya tuh udah pakai Liquid Retina. Ya, seperti saya bilang tadi, ukurannya 8,3 inci. Dan ini masih nyaman banget untuk dipakai dengan ketajaman warna yang dihasilkan. Terus viewing angle-nya juga masih oke. Tingkat kecerahannya juga masih cukup dipakai indoor sama outdoor. Terutama waktu saya pakai main Pokemon Go ya. Di outdoor tuh saya biasa mainnya, dan layar iPad mini ini tuh masih cukup terlihat jelas loh, walaupun siang hari. Emang sih, layarnya tuh nggak sebagus layar OLED yang dipakai sama iPad Pro. Tapi buat kebutuhan saya sih udah cukup ya. Kalau performanya sendiri udah lebih dari cukup lah. Karena iPad mini ini udah dibekali sama chipset A17 Pro. Biasanya sih saya pakai buat multitasking ya, kayak catat pakai note waktu meeting di kantor, ataupun sambil Zoom meeting. Terus buat script juga, sambil split screen, nonton YouTube, atau juga biasa sambil dengar Spotify. Browsing juga kadang saya buka banyak tab juga ya, kayak buka email, internet banking, WhatsApp web, terus lain-lain. Kadang juga dipakai editing dikit-dikit sih. Ya sama satu lagi buat main game itu. Jadi performanya itu udah cukup banget lah. Nah, kalau kualitas kamera belakangnya sendiri, dia udah pakai kamera wide 12 megapiksel ya. Itu udah cukup lah buat foto atau scan dokumen. Kamera depannya juga udah 12 megapiksel, dan itu center stage juga ya. Udah cukup lah buat untuk video call. Jadi saya udah cukup pede lah kalau ada Zoom meeting pakai kamera iPad mini ini. Baterainya sendiri juga udah cukup ya, dengan kapasitas baterai yang kurang lebih sekitar 5000 mAh. Dari pagi saya bawa ngafe, pakai nonton, nge-script, denger lagu sambil main game, ringan-ringan ya aman aja sih. Biasanya pas sampai rumah juga masih ada sisa baterainya. Of course ya, iPad mini ini masih ada kekurangannya. Ya, buat beberapa orang mungkin layar yang kecil ini merupakan kelemahan. Dipakai split screen juga agak sempit, terus refresh rate-nya juga masih 60 Hz ya. Aksesoris kayak keyboard eksternal juga kecil banget, jadi kadang agak kurang nyaman dipakai buat ngetik. Itu juga saya pakainya yang third party punya. Dan kalau tujuan kalian buat editing video serius atau nge-sketch, menurut saya sih lebih make sense ambil iPad Air aja ya. Soalnya harga iPad mini 7 ini sama iPad Air nggak beda jauh sih. Jadi, di tahun 2026 ini, masih layak dibeli nggak sih iPad mini 7 ini? Kalau menurut saya sih iya ya. Tapi dengan kondisi, kalian emang perlu tablet yang compact, kayak saya, yang kadang harus transaksi internet banking di luar kantor.
atau buat kalian yang perlu tablet buat dipakai di cafe, tapi males bawa tas gede-gede. Ini yang menurut saya kelebihan si iPad mini. Bukan layar ataupun chipsetnya, tapi ukurannya yang compact. Makanya, jadi sering saya bawa-bawa kemana-mana. Tapi kalau kalian lebih mengutamakan produktivitas maksimal, mungkin iPad Air atau iPad Pro lebih cocok buat kalian ya. Selama saya pakai, saya rasa puas sih pakai iPad mini ini. Udah kecil, enteng pula, powerful juga, dibawa kemana-mana juga gampang. Pakai buat nge-script, Zoom meeting, main Pokemon Go, browsing, nonton. Overall, this iPad serve its purpose sih. For me ya. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah iPad mini 7 ini masih worth buat dibeli di tahun 2026? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye.